Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam, summa amma ba'd. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpenting sampai pada detik ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, alhamdulillah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi asy-syar'i. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita, beliau yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib, a'azzani Allah wa iyyakum, insyaallah taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kembali kita akan melanjutkan pembacaan sirah al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang mendapatkan tazkiyah langsung dari atas langit ketujuh melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyelesaikan sahabat mulia, orang ketiga terbaik di umat ini, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki sirah sahabat mulia, yaitu orang keempat terbaik di umat ini, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah merupakan salah seorang sahabat yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki surganya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu bersabda Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, kemudian wa Utsman fil jannah. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu disebutkan di urutan ketiga setelah Rasulullah SAW menyebutkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini menandakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah merupakan orang keempat terbaik di umat ini setelah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Walaupun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama siapa yang terbaik atau siapa yang menjadi urutan orang keempat terbaik di umat ini, apakah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, akan tetapi yang sahih adalah bahwasanya orang keempat terbaik di umat ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Taib. Kita akan lihat bagaimana sirahnya ya, sirahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan kita akan melihat keutamaan daripada sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Taib. Nama lengkap beliau adalah ya Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ya, kemudian ke Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Taib, wahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah Quraisy, ya. Adalah orang yang berasal dari suku Quraisy, Umayyun, dan beliau berasal dari Bani Umayyah. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu bertemu ya dengan Rasulullah SAW, nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW di kakek keberapa, ada yang tahu nggak? Nah, kalau Nabi Muhammad kan, ya Nabi kita Muhammad SAW, Abul Qasim Muhammad ya bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim, kemudian bin Manaf, bin Abdi Manaf, kemudian bin Qusay, kemudian bin Kilab. Ya, jadi perhatikan, kakeknya Rasulullah kan Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib siapa? Setelah Abdul Muttalib, siapa? Hashim. Setelah Hashim siapa? Setelah Hashim siapa? Abdul Manaf. Iya, benar nggak? Berarti ketemu di kakek ketiganya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Utsman bin Affan kan Abul As yang pertama, ya, kemudian Abul As bin Umayyah, ya, kemudian bin Abdi Syams, kemudian bin Abdi Manaf. Berarti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu kakek keempatnya adalah Abdu Manaf. Kalau Rasulullah SAW adalah kakek ketiganya. Jadi di situ ketemu dengan nasabnya dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang Quraisy, maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala juga orang Quraisy. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari Bani Hashim, kalau Utsman bin Affan radhiyallahu taala itu berasal dari Bani Umayyah. Ya, seperti itu, bertemu dengan kakek ketiganya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdi Manaf. Baik. Sebagaimana kita katakan di awal tadi bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah merupakan orang keempat terbaik di umat ini. Ya, orang keempat terbaik di umat ini. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ada yang mengatakan ada ulama yang mengatakan bahwa orang keempat terbaik di umat ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi sebagaimana tadi yang kita katakan di awal bahwa pendapat yang paling sahih bahwa orang keempat terbaik di umat ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Taib. Muhammad bin Al-Hanafiyah ini adalah putranya Ali bin Abi Thalib. Ya, putranya Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi beliau bukan dari jalur Fatimah radhiyallahu taala anha, akan tetapi dari ibunya yang lain, dari istrinya Ali bin Abi Thalib yang lain, bukan dari jalur Fatimah. Ya, namanya Muhammad bin Al-Hanafiyah, itu terkenal. Beliau pernah bertanya kepada ayahnya, kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau mengatakan, "Man khairun nasi ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Wahai ayahanda, siapa orang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, perhatikan. Maka apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Apakah Ali mengatakan saya? Ya, sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Syiah. Ya, bahwa manusia terbaik itu adalah Ali bin Abi Thalib. Bahkan orang-orang Syiah itu, orang-orang Syiah Rafidhah mengklaim bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala itu setara dengan Rabbul Alamin, subhanallah.
Ya, kedudukannya sampai disetarakan seperti itu. Saking gulunya mereka ya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Apa jawaban Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan Abu Bakar. Ya, tidak diragukan. Orang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tsumma man? Kemudian Muhammad bin Al-Hanafiyah bertanya lagi kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian siapa wahai ayahanda? Kemudian apa kata Ali bin Abi Thalib? Apakah Ali bin Abi Thalib mengatakan, oh yang pertama Abu Bakar, yang kedua Anda dong gitu. Enggak, beliau mengatakan summa Umar. Ya, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Perhatikan. Karena Muhammad bin Al-Hanafiyah khawatir, takut. Ayahnya mengatakan summa Utsman, ya. Paham enggak? Kalau tadi kan nanya kan, siapa orang terbaik di umat ini setelah Nabi Muhammad? Beliau mengatakan Abu Bakar. Kemudian siapa? Kemudian Umar. Kemudian beliau mengatakan, beliau nggak nanya lagi. Kemudian beliau mengatakan, wa khasyitu an yakula Utsman, kata Muhammad bin Al-Hanafiyah, aku khawatir ayahku mengatakan kemudian Utsman, kemudian Muhammad bin Al-Hanafiyah mengatakan summa anta. Ya, summa anta, kemudian Anda wahai ayahku. Paham nggak maksudnya? Jadi orang terbaik Abu Bakar, setelah Nabi Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, setelah Abu Bakar Umar. Nah, kemudian Muhammad bin Al-Hanafiyah mengatakan, kemudian antum, ya, kemudian anda wahai ayahku. Karena beliau takut kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan kemudian Utsman. Fa khasyitu an yakula Utsman, karena saya khawatir beliau mengatakan kemudian Utsman, saya mengatakan kata Muhammad, kemudian Anda wahai ayahanda. Maka apa kata ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Di sini kita lihat bagaimana ketawaduannya Ali bin Abi Thalib yang pertama. Yang kedua, di sini kita lihat bahwa orang sekali beralih saja radhiyallahu taala anhu, yang kita tahu sendiri ya bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu adalah orang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, man ahabba aliyan faqad ahabbani. Rasulullah mengatakan, siapa yang mencintai Ali, maka sungguh dia telah mencintai aku, kata Rasulullah. Man abghada aliyan faqad abghadani. Siapa yang memusuhi Ali bin Abi Thalib, maka sungguh dia telah memusuhi aku. Ya, wa man abghadani, kata Rasulullah, siapa yang memusuhi aku, maka faqad abghadallah, sungguh dia telah memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dia telah membenci Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ali mengatakan, Ali tidak mengatakan iya saya betul, engkau betul wahai anakku. Kemudian saya enggak, beliau mengatakan ma ana illa rajulun minal muslimin. Ayahandamu ini hanyalah seperti kaum muslimin lainnya, orang biasa gitu loh. Ya, beliau tidak mengatakan iya saya yang terbaik setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, mungkin dari sinilah sehingga para ulama mengatakan karena Ali bin Abi Thalib tidak mengatakan kemudian Utsman, ya, maka mungkin dari sinilah yang sebagian ulama menjadikan dalil bahwasanya orang terbaik setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di umat ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi pendapat yang paling kuat adalah bahwa orang terbaik setelah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baik. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Kunna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakrin ahadan." Ya, dulu kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di zaman Rasulullah SAW kita tidak berani membandingkan antara Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan siapapun. Artinya mereka tidak berani, padahal ini zaman Rasulullah loh. Ya, di zaman Rasulullah mereka mengatakan kami tidak berani membandingkan antara Abu Bakar dengan sahabat lain. Jadi nggak berani disejajarkan gitu loh, nggak mau sejajarkan. Ya, karena memang levelnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala orang semua sudah tahu bagaimana makomnya beliau, bagaimana kedudukannya beliau, bagaimana kedudukan beliau di sisi Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah pernah mengatakan, ya Rasulullah, ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling Anda cintai? Beliau mengatakan Aisyah. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, kemudian ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, kunna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakrin ahadan. Kita tidak mensejajarkan, tidak berani membandingkan antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan siapapun dari kalangan sahabat. Summa Umar, kemudian Umar, kata beliau, summa Utsman. Ini perkataannya Ibnu Umar. Kemudian Utsman,
radhiyallahu taala anhu. Tsumma natruku ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum. Kemudian setelah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kita tidak berani lagi ya mensejajarkan, artinya para sahabat itu sudah dianggap sama semuanya. Ya, seperti itu kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Taib. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, beliau memiliki akhlak yang sangat indah. Ya, sangat terkenal. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu beliau memiliki perangai ya akhlak yang sangat indah. Ya, tutur katanya luar biasa indah dan bagus gitu kan. Beliau terkenal tidak pernah mencela orang, tidak pernah menyakiti orang. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di zaman jahiliyah pun tidak pernah sekalipun beliau berbohong. Ya, beliau tidak pernah berbohong sekalipun. Ikhwas sekalian, azan ya Allah wa yakum, kita perlu tahu bahwa di antara budaya ya, budaya baiknya orang jahiliyah itu ya, yang Islam datang untuk membenarkan dan menyempurnakannya adalah mereka sangat benci dengan kebohongan. Itu orang jahiliyah tuh. Ya. Jadi mereka sangat benci dengan apa? Dengan kebohongan. Orang-orang jahil itu pada umumnya seperti itu. Nah, di antara manusia yang tidak pernah berbohong, baik di masa jahiliyah, apalagi setelah datangnya Islam, adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Utsman tidak pernah yang namanya meminum khamar. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tidak pernah yang namanya sujud kepada berhala, menyembah kepada berhala. Beliau adalah seorang hunafa. Beliau memiliki jiwa yang hanif. Jiwa yang hanif itu artinya jiwa yang cenderung ke tauhid dan jauh dari kesyirikan. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Berbeda dengan misal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu biasa dulu di zaman jahiliyah, beliau biasa sujud kepada berhala. Ya, beliau biasa beribadah kepada berhala. Adapun Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau tidak pernah sujud kepada berhala. Beliau tidak pernah minum khamr. Beliau tidak pernah menyakiti orang, baik dengan lisannya, dengan perbuatannya dan segala macamnya. Beliau tidak pernah berbohong dan seterusnya. Intinya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu memiliki perangai akhlak yang sangat luar biasa indahnya. Di antara bentuk keindahan akhlak beliau ya radhiyallahu taala anhu adalah ya beliau sangat indah tutur katanya dan beliau sangat sedikit bicaranya. Jadi berbeda kalau kayak kita. Biasanya kalau kita fasih bicara, fasih ngomong, biasanya apalagi orang-orang sekarang. Itu biasanya kalau orang fasih ngomong, itu bisa jadi YouTuber. Ya, ada orang sampai nggak ada titik komanya bisa ngomong. Orang sampai terkagum-kagum. Masya Allah gitu loh. Luar biasa. Dia ngomong nggak pakai titik koma gitu loh. Gitu. Dalam berapa menit dia bisa mengucapkan sampai subhanallah puluhan kata gitu loh. Ya, jadi jadi YouTuber. Biasanya orang kalau ngomongnya pinter gitu kan seperti itu, atau ngomongnya fasih dan segala macamnya, ya seperti itu. Justru dia malah banyak bicara. Nah, berbeda dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau adalah orang yang terkenal salah seorang yang paling fasih bicaranya, paling indah tutur katanya. Jadi kalau orang dia bilang itu tingkat balagahnya itu luar biasa gitu loh. Indah kata-katanya. Jadi kalau kata orang sekarang, apa yang beliau katakan itu bisa menyihir gitu loh. Kalau kata orang ya, sihir istilah. Dalam artian orang akan terpaku mendengarkan keindahan daripada kata-kata seorang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi bersama dengan itu beliau sedikit bicaranya, jadi nggak bicara. Tapi sekalinya bicara luar biasa, memukau orang, gitu kan seperti itu. Ya, nah Abdurrahman bin Hatib beliau berkata, itu beliau sendiri menjadi saksi ya. Ini salah seorang saksinya. Ya, beliau mengatakan, itu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyaksikan seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena idza haddatsa atamma hadisan. Kata beliau, yang apabila berbicara paling fasih bicaranya, paling sempurna kata-katanya, paling sempurna kalimatnya, paling memukau kalimatnya. Wala ahsana, dan tidak ada yang lebih indah dan lebih baik tutur katanya min Utsman bin Affan, daripada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi ini pengakuan dari salah seorang saksi yang mengatakan bahwasanya saya tidak pernah melihat, mendengarkan seorang sahabat Rasulullah SAW pun yang lebih indah, lebih fasih, lebih sempurna kata-katanya daripada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah di sini juga kita tahu
Walaupun beliau adalah orang yang paling memukau, diakui paling memukau kata-katanya, paling indah kata-katanya, paling fasih bahasanya, tapi kata beliau illa annahu kana rajulan yahabul hadis. Akan tetapi beliau adalah tipe orang yang sedikit bicaranya, ya. Kalau orang sekarang kan ya talk more, work less gitu lah. Less apa gitu bahasa Inggris. Kalau beliau enggak, jadi beliau itu bicaranya sedikit ya, tapi banyak berbuat gitu loh. Ya, kalau kayak kita kan kadang-kadang banyak bicaranya tapi sedikit berbuatnya. Kalau beliau enggak. Jadi beliau banyak berbuatnya, sedikit bicaranya. Ya. Sebagian ahli sejarah bahkan menyebutkan bahwa ketika beliau radhiyallahu taala selesai dibaiat ya oleh kaum muslimin menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya, beliau naik ke atas mimbar. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala naik ke atas mimbar, lalu kemudian beliau berkhutbah. Ya, biasanya kan kalau orator ini dipakai kesempatan itu untuk berorasi gitu ya. Oleh kaum pemimpin, kesempatan naik sudah dibaiat, dilantik menjadi pemimpin, lalu kemudian kalau dulu kan kalau pemimpin itu, khalifah itu, begitu selesai dilantik, ya mereka naik di atas mimbar. Lalu kemudian mereka khutbah. Ya, mereka khutbah di hadapan seluruh kaum muslimin. Perhatikan ya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala hanya mengatakan, ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wartajja alaih. Ya, sebagian ahli sejarah mengatakan wartajja alaih. Beliau pun Utsman bin Affan radhiyallahu taala ya itu bergetar di atas mimbar, ya, di atas podium. Nah, di sini juga Bapak dan Ibu azani Allah wa iyyakum, ya, sebagian ulama berpendapat bahwa mengucapkan ya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah itu hukumnya sunnah. Ya, karena di momen ini ya Utsman bin Affan radhiyallahu taala tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Beliau hanya mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau berkhutbah resmi. Ya, beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wartajja alaih. Ya, beliau pun bergetar di atas podium. Ya. Faqala, kemudian beliau mengatakan inna Abu Bakrin wa Umara, sesungguhnya kedua pendahuluku, kedua khalifah sebelumku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, kana yu'iddani li hadzal maqami maqala. Ya, beliau mengatakan bahwasanya keduanya menyiapkan khutbahnya ya sebelum naik ke tempat ini, sebelum berkhutbah di hadapan kalian. Wa innakum, kemudian beliau mengatakan wa innakum ila imamin fa'al ahwaja minkum ila imamin qawwal. Beliau mengatakan kalian lebih butuh kepada pemimpin yang banyak kerjanya, lebih banyak kerjanya daripada lebih banyak kerjanya daripada sedikit perkataannya gitu. Ya, beliau mengatakan seperti itu, summa nazal. Kemudian beliau pun turun dari mimbar. Nah, Bapak dan Ibu azani Allah wa iyyakum, karena akhlak beliau yang sangat indah, ya, yang sangat menawan ini, yang sangat luar biasa ini, sehingga ya orang-orang pun di zaman jahiliyah itu mencintai Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Ya. Jadi orang-orang di zaman jahiliyah itu mereka sangat mencintai Utsman bin Affan radhiyallahu taala karena keindahan daripada akhlak Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Apalagi di kalangan emak-emak, kalau kata orang sekarang, ibu-ibu, ya, kalangan kaum wanita, itu beliau sangat dicintai, ya. Mereka sangat mencintai Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Bahkan masyhur ungkapan ibu-ibu di zaman jahiliyah, zaman itu, ketika mereka bersenandung, ya, mereka bersenandung di hadapan anak kecil mereka, mereka mengatakan kepada anak kecil mereka, uhibbuka warrahmani, ya, aku mencintaimu demi Allah. Itu mereka katakan kepada anaknya, orang-orang ibu-ibu gitu loh. Kalau dia lagi bersenandung, dia hibur anaknya, uhibbuka warrahman, atau anak-anak kecil, aku mencintaimu ya demi Ar-Rahman, maksudnya demi Allah. Ya, hubba Quraisyin li Utsmana, seperti orang Quraisy mencintai Utsman. Ya, jadi segitunya mereka sampai dijadikan semacam apa ya, kayak kalau kita sekarang orang-orang sekarang, meskipun itu nggak dibenarkan ya. Jadi kayak lagu untuk menina-bobokkan anak-anak mereka seperti itu. Karena ini kan zaman jahiliyah. Ya, mereka mengatakan uhibbuka warrahman, aku mencintaimu wahai anakku demi Ar-Rahman, maksudnya demi Allah. Hubba Quraisyin li Utsmana, seperti orang-orang Quraisy mencintai Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Karena kenapa? Itu karena akhlaknya beliau radhiyallahu taala. Ya, dan masyhur
Ya, dan kita pun tahu seperti itu bahwa seseorang yang akhlaknya bagus, seseorang yang dikenal oleh masyarakat kita akhlaknya baik, maka pasti dia akan dicintai oleh masyarakatnya. Pasti dia akan dicintai oleh teman-temannya, pasti dia akan dicintai oleh kerabatnya, pasti dia akan dicintai oleh tetangganya. Itu masyhur seperti itu. Ya, karena hati yang selamat, hati yang masih sehat, itu pasti mencintai kebaikan. Pasti mencintai orang-orang yang baik, kan seperti itu. Ya, dan membenci orang-orang yang tidak baik, membenci keburukan dan orang-orang yang berbuat buruk. Itu kalau misalnya hati kita masih selamat. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, bayangkan, Utsman radhiyallahu ta'ala di masa jahiliyah, beliau tidak pernah yang namanya pacaran, apalagi sampai berzina. Ya, di zaman jahiliyah, itu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala tidak kenal yang namanya perempuan, tidak kenal namanya minuman keras. Bahkan beliau radhiyallahu ta'ala seperti kita katakan tadi, beliau tidak pernah sujud kepada berhala. Dan beliau adalah salah seorang sahabat yang jiwanya hanif. Ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala adalah juga salah seorang sahabat di masa jahiliyah, tidak pernah bersujud kepada berhala, tidak pernah beribadah kepada berhala. Berbeda dengan orang-orang jahiliyah lainnya. Baik. Oleh karenanya, Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala beliau berkata, "Kana Utsmanu fi Quraisyin muhabbaba." Ya, jadi Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala di tengah orang-orang Quraisy itu beliau dicintai. Beliau adalah orang yang dicintai, yusuna ilaihi wa yu'azzimunahu. Mereka berbuat baik kepada Utsman, mereka menjaga Utsman, kemudian mereka mengagungkan, memuliakan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Jadi ini secara umum, karena saking baiknya akhlaknya beliau radhiyallahu ta'ala, maka beliau dicintai oleh orang-orang Quraisy. Ya, kita mengklaim diri kita sebagai salafiyun. Ya, kalau satu orang salafi, laki-laki. Kalau wanita satu orang salafiyah. Kalau banyak kita ini salafiyun. Artinya kita menisbatkan diri kita kepada mereka. Salah seorang salaf kita siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Ya, kalau kita mengklaim atau menisbatkan diri kita kepada salaf, maka jangan hanya meniru salaf kita dari bab akidah saja. Walaupun itu yang pertama dan utama. Ya, walaupun itu yang pertama dan utama masalah tauhid. Ya, yang harus kita contoh dari salaf kita. Akan tetapi jangan sepelekan perkara yang lain, seperti misalnya perkara akhlak gitu loh. Ya, kalau kita mengaku sebagai salafiyun, menisbatkan diri kita kepada salaf, menisbatkan diri kita kepada manhaj salaf, maka yang juga yang paling ditekankan oleh salaf kita adalah akhlak kita. Ya, bahkan antum tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud kalau tidak salah. Ya, dan ketika perkara ini intinya semua adalah akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'im." Aku menjamin, aku menjanjikan. Ya, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah." Kata Rasulullah, aku menjamin, aku menjanjikan sebuah rumah di pinggir surga. Sebuah rumah di teras surga. Ya, liman tarakal mira wa in kana muhikkan, bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam posisi yang benar. Ya, ini posisinya cerita apa ini? Judulnya apa ini? Akhlak. Ya, orang yang baik akhlaknya itu enggak hobi untuk berdebat. Ya, berbeda dengan orang yang buruk akhlaknya. Jadi kerjanya debat aja. Ya, enggak di media sosial, enggak di dunia nyata, pokoknya debat. Ada ilmu enggak ada ilmu, yang penting debat. Ya, dan anak harus menang, gitu loh. Ya, kata Rasulullah, saya menjanjikan sebuah rumah di teras surga, di pinggiran surga, bagi siapa yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia dalam posisi yang benar. Posisi yang benar loh, bukan salah. Ya, orang sekarang boro-boro benar gitu kan, salah aja ngotot gitu loh. Udah salah ngotot lagi, kan orang sekarang gitu. Ya kan, anak menang enak aja, masa anak mau kalah? Enggak. Anak pada prinsip enggak. Anak enggak mau kalah sama dia. Dia salah, anak menang. Itu anak benar gitu kan, seperti itu. Ya. Nah, yang kedua kata Rasulullah, ya, wa fi wasatil jannah. Ya, dan rumah di tengah surga, liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Dan aku menjanjikan sebuah rumah jadi agak naik. Ya, levelnya agak naik. Aku menjanjikan sebuah rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan perkataan dusta walaupun ia bercanda, gitu loh. Ya, banyak di antara kita kan yang meremehkan, ya.
anak hanya bercanda, bohong gitu loh. Bahkan sampai ada istilah sekarang anak-anak muda, ya, tapi bohong gitu loh, ya. Dia ngomong apa? Akhirnya dia bilang, tapi bohong gitu. Subhanallah, kan terang-terangan bilang saya bohong gitu. Bercanda kan? Ah, ini nggak boleh. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengancam, bahkan melaknat sampai 3 kali orang yang berbohong dalam rangka untuk membuat orang ketawa. Bahkan subhanallah, banyak orang sekarang menjadikan ini sebagai profesi. Ya, jadi dijadikan sebagai profesi. Makin dia bisa bikin orang ketawa, makin laku dia. Makin ratingnya tuh makin naik. Dijadikan sebagai profesi. Kata Rasulullah, wailullahu, wailullahu, wailullahu. Dilaknat sampai 3 kali oleh Rasulullah. Itu sekali 2 kali loh. Gimana kalau memang profesinya dia seperti itu? Jadi dia berbohong supaya orang ketawa. Jadi misal di sini nih, gimana caranya supaya antum ketawa, anak bohong gitu loh. Anak buatlah lelucon, ketawa antum semua. Ya, apakah Rasulullah SAW tidak pernah bercanda? Pernah. Ya, apakah Rasulullah SAW tidak buat orang tersenyum? Pernah gitu loh. Tapi kata Rasulullah, la aquluhu illal haq. Aku tidak katakan kecuali yang hak. Ya, jadi kalau antum misalnya mau bercanda, ya jangan berbohong gitu loh. Silakan bercanda seperlunya, tapi jangan berbohong. Ya, Rasulullah SAW itu pernah kedatangan seorang nenek-nenek. Perhatikan, ya, nenek-nenek ini bertanya tentang masalah surga. Kemudian walhasil Rasulullah mengatakan, Nek, kalau bahasa bebasnya ya, Nek, di surga tuh nggak ada nenek-nenek gitu loh. Ya, si nenek ini nangis. Ya Allah, anak nggak masuk surga dong ya Rasulullah, kan nggak ada nenek-nenek gitu loh di surga gitu loh. Rasulullah tersenyum kemudian mengatakan, Nek, nanti orang kalau masuk surga itu semua jadi muda, nggak ada nenek-nenek. Baru si nenek-nenek ini senyum. Ya, paham nggak? Ya, kata Rasulullah nggak ada nenek-nenek di surga, mana ada nenek-nenek di surga. Si nenek nangis gitu loh, karena si nenek ini memahami bahwasanya orang seperti dia itu nggak masuk surga, paham nggak antum? Ya, akhirnya nangis gitu loh. Baru Rasulullah senyum gitu loh. Maksudnya di surga itu semua orang akan jadi muda gitu loh, akan kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu usia gitu seperti itu. Barulah si nenek ini tersenyum. Ya, Rasulullah bercanda, silahkan bercanda. Tapi jangan berbohong, karena diancam oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi misal kita biar orang seneng sama kita, jadi biar kita terkenal suka bikin lelucon gitu yang seperti itu. Akhirnya kita mengatakan sesuatu yang sifatnya apa ternyata itu bohong, buat orang ketawa gitu loh. Ya orang ketawa, hati-hati. Orang seperti ini dilaknat 3 kali oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah perhatikan yang ketiga, ya kata Rasulullah, wa bi baitin fi a'lal jannah. Aku menjanjikan rumah di surga yang paling tinggi. Ya, antum tahu surga yang paling tinggi itu surga apa? Jannatul Firdaus. A'lal jannah wa awsatuha. Surga yang paling tinggi dan berada paling tengah itu surga Firdaus. Di atas surga Firdaus itu cuma ada arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Aras Allah menaungi surga Firdaus. Surga yang paling tinggi. Ya, kata Rasulullah, wa bi baitin fi a'lal jannah. Aku menjanjikan rumah di surga yang paling tinggi, ya. Bagi siapa liman hasuna khuluquhu, bagi siapa yang baik akhlaknya. Ya, jadi jangan dipandang remeh akhlak yang baik ini. Ah, yang penting anak bertauhid. Anak senyum sama orang, enggak senyum sama orang, enggak ada urusan. Anak salam sama orang, enggak ada urusan. Anak tahdzir sama orang, enggak ada urusan gitu. Kan banyak di antara kita gitu. Ya, sampai-sampai afwan. Ya, karena banyak teman-teman kita yang tidak suka senyum kepada orang atau senyum hanya kepada orang-orang tertentu saja. Atau memberi salam kepada orang-orang tertentu saja, akhirnya kita dikenal sebagai orang yang kaku gitu loh. Bahkan ada istilah subhanallah, kita tuh kayak kanebo katanya, kanebo kering. Ya, subhanallah, sampai ada istilah seperti itu. Karena adanya teman-teman kita yang memahami bahwa yang namanya manhaj salaf itu hanya selalu berbicara pada masalah tauhid saja. Padahal tidak seperti itu, ulama juga sudah menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita menisbatkan diri kita kepada salaf, maka perhatikan semuanya harus kita miliki. Tauhid kita, akhlak kita, bermuamalah kita, bagaimana kita sama orang ya, senyum sama orang apa dan segala macamnya. Ya, kalau kita memang menisbatkan, menyandarkan diri kita kepada salaf, maka ikuti mereka secara sempurna semampu kita. Ya, dan di antara yang kita harus ikuti salaf kita adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Bagaimana akhlak beliau? Gitu loh. Itu yang harus kita contohi dari beliau radhiyallahu taala anhu. Saking indahnya akhlaknya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pernah memberikan apa namanya rekomendasi atau tazkiyah ya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu.
Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah merekomendasikan seseorang, maka tidak perlu lagi diragukan. Karena kalau Rasulullah yang berbicara, wa ma yantiqu anil hawa. Beliau itu tidak ngomong sesuai dengan hawa nafsunya. Bukan karena dekat dengan beliau kemudian diberikan rekomendasi, enggak. Beliau mengucapkan sesuatu itu karena ya berdasarkan wahyu, tuntunan wahyu dari atas langit ketujuh. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, suatu ketika itu pernah beliau lagi dalam kondisi di rumahnya, ya, dan sudah menjadi menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada saat itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu lagi dicucikan rambutnya oleh istrinya, ya, yaitu Ruqayyah radhiyallahu taala anha, putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau kayak kita sekarang lagi dikerimbat lah gitu, lagi dicuci rambutnya. Ya, ini ummahat juga perlu niru ya akhlaknya Ruqayyah. Bagaimana muamalah beliau terhadap suaminya. Ya, jadi bukan suami itu dibiarkan mencuci rambut. Ya, kalau tidak bisa setiap hari, setiap pekan ya, mungkin sebulan sekali lah. Ya, panggil suaminya, kemudian dicucikan rambutnya, gitu kan, seperti itu. Disampoin, kemudian dipijitin kayak orang dikerimbat gitu. Gitu kan, seperti itu. Karena ternyata pernah diperhatikan oleh sahabiah gitu loh, seperti itu. Jadi suaminya jangan dicuekin saja. Ya, tapi seperti itulah. Jadi jangan seorang istri yang melulu mau dimanja tapi tidak mau memanjakan suaminya. Perhatikan Ruqayyah melakukan seperti itu terhadap terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika Nabi Muhammad masuk, ya, apakah Nabi Muhammad mengatakan, "Utsman, kamu kok manja banget sih jadi laki-laki," gitu loh. Ya, masa kamu suruh istri kamu buat nyuci? Emang kamu nggak bisa apa nyuci rambut sendiri gitu loh. Ya, apakah seperti itu kata Rasulullah? Beliau malah mengatakan, "Ya, wahai putriku, ahsini ya ila Abi Abdillah." Ya, Abu Abdillah adalah kunyanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, sahabat itu kan semua punya kunyah. Bahkan yang masih kecil pun, anak kecil pun itu punya kunyah. Ya, beliau diberikan kunyah Utsman bin Affan dengan Abu Abdillah. Ya, ada anak beliau bernama Abdullah. Kalau tidak salah Abdullah ini masih kecil meninggal dunia. Ada riwayat mengatakan waktu masih kecil itu dipatok matanya dipatok sama ayam. Ya, kemudian meninggal, mungkin karena infeksi atau apalah, nggak ngerti gitu kan. Pada saat beliau hijrah ke Habasyah gitu. Ya, seperti itu. Jadi kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Rasulullah mengatakan, ya benati, wahai putriku, sini ila Abi Abdillah. Kamu baik-baiklah gitu loh. Perlakukan dengan baik Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau memberikan rekomendasi. Beliau mengatakan, "Innahu asbahu ashabi bi khuluqa." Karena orang yang paling mirip akhlaknya dengan aku, kata Rasulullah, adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi kalau ada yang nanya, siapa manusia yang paling mirip perangainya, yang paling mirip akhlaknya dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka jawabannya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Karena sudah direkomendasikan, sudah diberikan tazkiyah oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengatakan, "Innahu asbahu ashabi bi khuluqa." Ya, sahabatku yang paling mirip akhlaknya dengan aku, kata Rasulullah SAW, adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Baik, ikhwati fillah wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian ya, kita lihat bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di antara akhlak beliau yang mulia itu, ya, sebagaimana dari Abu Thawr Al-Fahmi radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menemui Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu suatu hari. Ketika itu Utsman berkata, ya, beliau mengatakan, "Aku mengharapkan Robku." Ya, yang pertama, beliau mengatakan, "Aku adalah orang keempat dari orang pertama yang masuk Islam." Nah, ini diantara keutamaannya. Di samping akhlak mulianya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ini adalah merupakan diantara keutamaannya Utsman. Beliau adalah orang keempat yang masuk Islam. Bahkan kalau antum mau tahu, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu masuk Islam itu di saat Rasulullah masih dakwah secara sirriyah. Masih sembunyi-sembunyi dakwanya. Masih berdakwah di rumah, ya, di Darul Arqam bin Abil Arqam. Ya, tempat base campnya Rasulullah berdakwah yang tidak diketahui oleh orang banyak, hanya orang-orang tertentu saja. Ya. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu orang keempat, ya, yang memasuki agama yang mulia ini. Antum bayangkan, ya, satu dunia pada saat itu
masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang ini. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, kemudian Khadijah, Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian dari orang dewasa Zaid bin Al-Harithah, ya, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya. Nah, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Siapa yang paling pertama kali masuk Islam? Apakah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ataukah Khadijah radhiyallahu taala anha, atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, atau Zaid bin Al-Harithah radhiyallahu taala anhu, atau siapa tadi? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yang pertama kali masuk adalah Khadijah, ada yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Akan tetapi pendapat yang paling indah adalah pendapat Abu Hanifah kalau tidak salah. Beliau menggabungkan pendapat ini. Beliau berusaha mempertemukan pendapat ini bahwasanya yang pertama kali masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak, dari kalangan maula adalah Zaid bin Al-Harithah radhiyallahu taala anhu. Dan dari kalangan anak kecil yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi ini adalah